Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sonia Salma Widya Astuti dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan pembangunan industri. Kebijakan pembangunan industri adalah serangkaian strategi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di suatu negara. Namun, strategi apa saja yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan industri ini? Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri, antara lain diversifikasi infrastruktur, memperluas pembangunan infrastruktur fisik dan industri, termasuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Insentif investasi menawarkan insentif perpajakan seperti tax holiday untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pendanaan kreatif mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN untuk mengurangi beban APBN. Yang kedua yaitu insentif pajak dan subsidi. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif pajak dan subsidi untuk mendorong pembangunan industri, antara lain yaitu tax holiday, pengurangan pajak penghasilan atau PPh hingga 100% untuk investor di sektor industri pionir, berlaku untuk investasi di atas Rp 500 miliar. Tax allowance, fasilitas pengurangan PPh bagi investor yang berinvestasi di bidang tertentu, memberikan keringanan pajak untuk meningkatkan daya tarik investasi. Subsidi dan pembebasan PPN. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan pabrik untuk perusahaan di kawasan industri guna mengurangi beban ekonomi. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan industri ini, Indonesia adalah bahwa upaya ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan sektor industri yang terus berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Transformasi menuju industri 4.0 menjadi prioritas di mana pelatihan dalam teknologi digital sangat diperlukan. Dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan, diharapkan sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya terampil tetapi juga inovatif, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Secara keseluruhan, pengembangan sumber daya manusia adalah proses komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat global. Yang keempat yaitu Eco Industrial Park, merupakan konsep pengembangan kawasan industri yang mengedepankan keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. EIP bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan melalui kolaborasi antara perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dan mengelola limbah secara efisien. Dengan menciptakan sistem simbiotik, limbah dari satu persatuan dapat digunakan sebagai bahan baku bagi perusahaan lain, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. EIP berperan penting dalam mengembangkan industri yang produktif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pernyataan tadi bahwa pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan sektor industri melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Ini mencakup peningkatan infrastruktur untuk mendukung distribusi barang, pemerintah insentif, pajak, dan subsidi untuk menarik investasi,
serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Selain itu, penerapan konsep Eco-Industrial Park atau EIP bertujuan untuk menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Melalui langkah-langkah tadi, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.